aku sekarang aku merubah penampilan baru aku nih guys. Lihat dong, rambut aku bagus ya guys ya. Nih, warnanya agak terang dikit ya guys. Tuh, warna rambutnya tuh bagus banget ya. Tuh guys. Nih guys, aku iya, aku habis cat rambut nih, habis ngerubah warna rambut aku jadi bagus banget ya guys. Nih guys, guys lihat dong, warna rambut aku bagus nggak guys? Tuh, jadi lebih apa ya guys ya, lebih apa namanya, lebih lebih segar, lebih apa? Iya, tuh guys lihat, cakep nggak guys penampilan akunya nih? Nih. Yang suka di like, di komen, dan di subscribe. Nonton video saya sampai selesai, jangan di skip. Ya, itu dia. Ini aku cat rambut ini warnanya bagus banget, tapi lihat dong, bagus ya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Guys, menurut kalian rambut aku bagus nggak? Menurut kalian tuh rambut aku bagus nggak? Soalnya rambut aku ini kemarin aku bleaching guys. Rambut aku ini kemarin aku bleaching. Nah, bleachingannya ini terus aku warnain lagi dengan blue. Bagus ya guys ya. Nih. Tuh guys. Ya kan guys, tuh. Jadi agak apa ya guys, agak kelihatan bagus ya guys ya rambutnya. Soalnya udah mulai panjang rambut aku guys. Jadi begitulah. Kelihatan lebih muda, kelihatan juga lebih cantik, kelihatan juga lebih fresh, kelihatan juga lebih seperti apa ya? Ya, nggak seperti yang kata cabe-cabean, yang nggak juga guys. Lebih menarik lah ya guys. Ini tanggal 28 April di tahun 2022. Nah, kebetulan 2 hari lagi bulan April, kita melewati bulan April. 2 hari lagi ya guys ya, 2 hari lagi kita melewati bulan April. Terus kita akan merayakan Lebaran Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri nanti tanggal 2 Mei. Nah, tanggal 2 Mei itu guys bersamaan dengan meninggalnya adik aku tahun 2014. Adik aku yang paling bungsu guys. Nah, jadi mereka bersamaan 2014 tanggal 2 Mei itu adik aku meninggal di rumah sakit. Meninggalnya di rumah sakit. Aku nggak tahu kenapa. Ya biasalah guys, mungkin dijadiin tumbal karena butuh uang, jadi butuh tumbal. Jadi ya karena nggak ada uang,
dia jadi gini loh guys. Tradisi di rumah saya ini, kalau mereka butuh uang nyarinya di kuburan. Kalau mereka butuh uang nyarinya di kuburan. Nah, kita ini yang nggak tahu apa-apa dijadikan tumbal, untuk untuk hanya untuk mementingkan pribadinya sendiri, untuk mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak mementingkan bagaimana kita susahnya cari uang, bagaimana kita jungkir baliknya cari uang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mereka nggak berpikir ke situ. Yang mereka tahu, gua bisa tipu sana, tipu sini, gua bisa kadalin elu, gua bisa apa, kalau kata orang tuh gue bisa tanam sana tanam sini, gue investasi duit. Sebenarnya salah. Pemikiran seperti kalau kita mau duit, kerja, jangan jadi gini loh, jangan matikan rezeki orang, jangan mematikan cahaya orang untuk kepentingan diri dia sendiri. Jangan mematikan rezeki orang untuk perutnya mereka sendiri. Mereka kenyang, tapi kitanya di sini kelaparan gitu. Dan itu mereka jadi gini loh, tinggal menunggu waktu. Kalau sewaktu-waktu duit kita udah habis, jadi tinggal tunggu matinya aja gitu. Tinggal menunggu matinya aja. Kapan nih kita menunggu matinya aja? Nah, kalau kita jadi gembel, kitanya jadi gelandangan, mereka kan ketawa. Mana ilmu elu? Mana kata dia mana ilmu elu, mana katanya lu hebat, katanya lu bisa, mana katanya lu mampu. Disitulah mereka menyinyir, mereka memandang remeh, mereka menganggap rendah, menganggap seolah-olah orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan salah, Tuhan saya itu bisa bertindak apapun juga, Tuhan saya itu bisa berbuat apapun juga. Lu tahu tsunami kan? Tsunami itu di Aceh. Itu tsunami di Aceh bisa ditukar, bisa dibikin dilululantakkan dengan air gelombang laut. Apalagi cuma kayak dia orang kecil sama Tuhan mah. Makanya kalau saya jadi gini loh, kalau mau duit ya kerja, kalau mau uang kerja. Jangan kita mengandalkan orang lain, minta sana, minta sini, tipu sana, tipu sini. Kalau nggak punya modal, cari pinjaman dulu modal uang, atau nggak kita cari uang dulu untuk modal berdagang atau modal usaha. Jangan menutup rezeki orang, jangan nyadok sana, nyadok sini, tipu sana, tipu sini. Kalau kata orang bilang tipsani, kan itu tipsani, tipu sana, tipu sini, ya kan. Nah, yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Kan udah dikasih tahu, jangan sampai merugikan orang lain. Kalau kita usahanya halal, kita jalannya benar, nggak mungkin orang melarang kita gitu. Iya, jangan merasa dirinya lu orang itu paling benar, paling hebat, paling segala-galanya. Tapi kita kan tahu istilahnya gini, alah lu sama aja, udah orang gue tahu kartu mati lu, gue tahu. Dia sekarang gue tanya, lu nggak kerja nggak apa, duit dari mana gitu. Ya kan sama aja, bedanya apa? Kalau gue masih bisa dagang, masih bisa jualan, masih bisa usaha. Nggak istilah kata gini, boleh lah ya istilah kita gini. Gue nggak sekedar menampilkan muka gue nggak sekedar menampilkan ini lu muka gue, ini lu tampang gue, enggak. Gue mau jualan kue bisa, gue mau jualan apa aja bisa. Kalau kita udah nggak punya duit, kita akan dijadikan tumbal. Kata dia gini, lu tinggal nunggu matinya doang. Nah itu yang dia yang dijadikan andalan dia. Gue tinggal ngeliat lu sengsara doang. Nggak apa-apa, lu mau ngeliat sengsaranya gue kek, lu mau ngeliat gue mau jadi apa kek, nggak apa-apa. Kalau nanti yang nggak ngomong ke sana kemari ya, istilah kata, nasib lu juga nggak jauh beda nantinya. Kalau lu nggak punya uang, lu akan dijadikan tumbal untuk kepentingan mereka. Mereka nggak mau dijadikan tumbal. Sama gue dengan gue, ngapain gue jadiin tumbal? Kalau nggak ada uang jadi tumbal, kerja masih bisa usaha. Nah,
tanggal 2 Mei ini nih guys, tahun 2022 itu tanggal 2 Mei bersamaan bertepatan dengan meninggalnya adik saya yang paling bungsu. Itu yang dijadikan tumbal untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kepentingan perut mereka, untuk kepentingan hal-hal yang tidak penting. Jadi mereka menganggap kematian itu suatu hal yang menguntungkan. Mereka menganggap kematian itu satu hal yang mendatangkan banyak uang, kata mereka. Tapi yang dirugikan yang ditinggalkan. Nah, kalau nanti uangnya udah habis, mereka akan cari lagi tumbal-tumbal yang lain yang untuk bisa dijadikan untuk kalau kita tuh pesugihan. Tahu pesugihan nggak? Pesugihan kan minta tumbal melulu kan. Nah, disitulah kita harus melihat itu orang nggak punya agama, tidak beragama. Ya iyalah, kerja. Kalau mau duit itu kerja. Saya aja kalau nggak punya duit, saya cari duit. Gimana caranya saya bisa cari uang? Di situ kayaknya saya lihat orang enak banget ya, kata saya hidupnya. Duduk-duduk doang, ongkang-ongkang kaki doang. Tinggal makan, nggak susah ya kan. Maksudnya hartanya 7 turunan nggak habis. 7 turunan dari mana? Emangnya lu punya perusahaan? 7 turunan dari mana harta lu nggak habis-habis? Orang lu warisannya dari kematian, dari uang orang mati, ya kan? Itu guys, yang begitu hartanya nggak akan bisa abadi, hartanya nggak akan bisa lama. Kenapa? Karena jadi dia dapat uang hanya untuk dari uang kematiannya orang. Iya, uang kematian. Ntar ada kematian. Oh ya lumayan. Yang punya utang, istilah kata yang punya utang sama orang banyak lunas. Ya kan, yang punya masalah sama orang dengan kematian lunas. Salah itu. Gampang, matiin aja kita jadiin tumbal. Otomatis kan dengan adanya kematian, kita punya masalah sama orang, kita punya utang sama orang kan lunas. Nggak mungkin orang itu nagih lagi di mana? Kuburan. Ya kan, mau nagih di mana? Di kuburan. Nggak mungkin kan orang itu nagihnya. Oh lagi ada kematian, nagih utang, nggak mungkin kan? Nagih di mana? Nagih di kuburan. Iya. Jangan kita punya utang sama orang, kita yang jadi tumbal. Jangan lulu orang yang punya masalah, punya utang yang besar banget. Makanya kalau nggak punya kepentingan, jangan sok kaya. Hidup aja apa adanya. Jangan nyinyir sama orang, jangan sirik sama orang. Hidup aja apa adanya, gak usah kayak orang-orang kaya, orang begini, nanti kena ke diri lu sendiri. Betul nggak? Iya. Nanti kalau udah nggak ada lagi tumbalnya, lu yang jadiin tumbal. Kan kalau gue kan nggak mau banget, ogah banget gue jadiin tumbal. Enak banget, lu yang makan duit orang banyak, lu yang makan duit orang banyak, lu yang punya utang banyak, gua yang menjadiin tumbal. Udah di sini toh gua guys, di rumah gua tuh udah 3 orang yang mati baru-baru ini tahun 2014 adik gue yang bungsu, 2019 adik gue yang laki-laki, 2020 emak gua mati. Tumbal. Kenapa? Karena mereka punya utang banyak. Untuk melunasi utang itu dengan cara adanya kematian. Jadi kematian buat mereka menguntungkan. Kematian buat mereka istilah kata, wah ini menguntungkan nih. Dengan kematian melunas. Dengan ini. Kalau punya utang, yang punya utang siapa? Kan mereka bisa bilang, yang punya utang udah meninggal pak. Nah kalau yang punya utang udah meninggal, otomatis dia mau nagih kemana? Ke kuburan. Mau tanggung jawab. Yang lainnya kan gak ada yang mau tanggung jawab. Lepas tangan. Gak ada yang mau tanggung jawab. Bilangnya ntar yang punya utang yang meninggal pak. Yang punya utang udah meninggal. Masa mereka mau nagih kemana? Nagih ke kuburan. Gak mungkin kan? Iya, jangan mau jadiin tumbal. Ogah banget. Dia yang punya utang banyak, utangnya sana sini, tipu sana tipu sini, kita yang jadiin tumbal.
Yalah, oke banget. Nanti dia bisa beralasan gini loh. Oh, yang punya utang dia Pak, itu Pak yang udah meninggal. Padahal yang meninggal mah nggak pernah punya utang. Yang meninggal itu kerja. Kayak mami saya. Mami saya punya uang pensiun dari angkatan laut, nggak pernah punya utang. Kayak adik saya laki-laki punya usaha bensin. Adik saya yang perempuan punya suami, punya anak, anaknya udah gede kerja. Nggak mungkin lah dia punya utang. Gimana? Yang punya utang siapa? Yang dijadiin tumbal siapa? Oh enggak banget. Iya, adik saya yang bungsu kerja, punya anak, anaknya kerja, nggak mungkin dia punya utang. Yang laki-laki punya usaha bensin, nggak mungkin dia punya utang. Emak saya yang meninggal kemarin punya pensiunan angkatan laut, nggak mungkin punya utang. Iya, dia bisa cuci tangan, lepas tangan. Itu Pak yang punya utang udah meninggal, tagih aja di kuburan. Nagihnya kemana? Ke kuburan. Iya, kasihan kan? Istilah kata kita boleh berutang, kita boleh, tapi jangan memakai nama orang. Jangan jangan kita lepas tangan, jangan kita cuci tangan, bertanggung jawab atas apa yang lu perbuat, bertanggung jawab untuk apa yang lu sudah lakukan. Jangan cuci tangan mental sana mental sini, jangan lu yang bikin orang lain yang kena getahnya, jangan lu yang bikin orang lain yang menanggung akibatnya, jangan lu yang bikin orang lain yang harus